Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia Allah berikan kepada kita semuanya di pagi ini. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya umat beliau ila yaumil qiyamah. Bagaimana yang kami sampaikan pada kajian yang dulu, kita bicara tentang psikologi manusia dalam perspektif Islam. Jadi yang pada pagi ini kita temanya kan membedah atau memahami tentang psikologi jiwa dan psikologi alam semesta. Begini Bapak yang terhormat Allah. Allah ciptakan alam ini dalam satu kesatuan. Artinya baik itu manusia sebagai penguasa alam semesta yang Allah berikan manusia untuk mengelola sebagai makhluk yang mulia, Allah muliakan. Allah berikan banyak keutamaan, diberikan akal yang sempurna pula. Alam itu bukan cuma kita saja, tapi ada binatang, ada alam semesta, yaitu makhluk hidup yang tidak berakal. Kemudian ada bangsa jin, ada bangsa malaikat. Di alam Allah ciptakan itu, Allah jadikan satu kesatuan yang semuanya saling terkait. Jadi jiwa kita itu tatkala berbuat sesuatu, kita memiliki sebuah persepsi, mempersepsikan sesuatu, mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, maka direkam oleh 4 hal. Alam ini merekam, yaitu alam semesta merekam, jiwa kita sendiri juga merekam perbuatan kita, manusia sekitar kita juga merekam perbuatan kita, binatang pun juga merekam perbuatan kita. Yang lebih lagi siapa? Yaitu Allah SWT, Sang Khalik yang telah merekam. Artinya tatkala Allah merekam, juga Allah akan mengembalikan apa yang kamu persepsikan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Dari sini ya, ini kalau kita bicara masalah manusia ya, saya memberikan gambaran secara ontologi ya. Jadi saat ini ada sebuah rumah ya, ini saya ini di dalam suatu masjid. Masjid ini ada masyarakat sekitarnya. Kalau dilihat dari atas, jadi masjid ini kalau dilihat dari atas nggak nampak itu. Yang nampak apa? Yang nampak sebuah bangunan, ada gunung-gunung, lautan, kemudian apa itu sungai-sungai nampak dari atas. Maka tatkala kita bicara lebih jauh dari dimensi, melihat dimensi jiwa manusia dalam bahasa kita ontologi itu, oh ternyata di bawah itu ada gunung, ada sungai, ada lautan agak jauh, ada pohon, sawah-sawah gitu di atas. Di kajian ontologi ya.
Tapi tatkala kita bisa turun, kita turun di dekat sini Pak. Yang ini katakan sebagai kajian antropologi yang menghubungkan antara sama manusia, interaksi manusia dengan alam semesta, dengan sekitarnya. Antropologi itu ternyata di samping ternyata ada masjid, di depannya itu ada rumah, sebelahnya ada sekolahan, sebelahnya lagi ada persawahan. Itu kajian antropologi. Tapi tatkala kita masuk dalam rumah ini yang sekarang kita ternyata apa? Ada jam dinding, ada lemari, ada orang, ada mic, ada salon, macam-macam ya, ada karpet. Itu tatkala kita mengkaji masalah itu dalam kajian ilmu sosiologi. Dan tak kita bicara tentang pribadi, karakter orang yang di dalam rumah itu. Ternyata orang di rumah ini ada bapak, ada ibu. Bapaknya itu penyabar, ibunya itu galak, misalkan. Anaknya itu suka dulan, dinasihatin susah. Ini adalah kajian psikologi. Maka psikologi manusia itu, saya ulang, maka dalam jiwa manusia yang merupakan sumber kajian psikologi itu akan terikat dengan 5 hal tadi itu. Ya, dengan Allah, dengan jiwa kita sendiri, dengan orang lain, dengan alam sekitar, dan bahkan binatang, makhluk hidup yang tidak berakal seperti binatang pun juga telah merespon, mengetahui apa yang telah kita lakukan. Dalam jiwa manusia sendiri, ya, itu ada dua elemen yang dimensi berbeda. Ada dimensi yang dikatakan psikologi pemikiran. Itu berupa apa? Berupa sebuah pikiran-pikiran emosional, marah, dendam, sabar, ikhlas, tawakal, ridho, dan terusnya dalam jiwa kita itu. Di sisi itu, di samping itu ada yang dikatakan psikologi saraf, kaitan dengan saraf-saraf kita, organ tubuh kita. Ini ranahnya medis. Alhamdulillah Bapak Dr. Hardi beliau hadir, yang paham masalah saraf-saraf tubuh. Itu kajian medis. Ini kan dimensi berbeda Pak. Antara psikologi saraf ini dengan psikologi pemikiran, dimensi berbeda. Karena pikiran kaitan dengan apa? Dengan emosional, marah, ridho, dendam, sabar, terusnya itu, memaafkan dan lain-lain. Sementara saraf kita ini kita ketahui, ini saraf ini arahnya ke jantung, ini ke paru, ini ke ginjal, ini ke kaki, ini ke kepala, ini ke otak, macam-macam. Itu ada kajian sendiri. Sementara itu saraf psikologi kita itu membutuhkan nutrisi, Pak Ibu. Saraf ini kan butuh nutrisi supaya untuk menguatkan, supaya orang jadi kuat, bisa aktivitas dengan normal, maka dibutuhkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau saraf psikologi kita itu saraf-saraf enggak kita nutrisi, kita bisa aktivitas enggak? Tidak. Lebih-lebih kalau yang kita konsumsi itu sesuatu yang beracun, yang dapat merusak saraf-saraf ini, merusak organ tubuh, itu bisa terjadi. Jadi secara umum psikologi saraf kita itu membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan menguatkan sarafnya. Sementara psikologi pikiran itu juga membutuhkan sebuah nutrisi untuk menguatkan, mengolah pola pikir seorang. Ini dimensi berbeda. Paham ya Pak? Sing siji kaitan dengan akal, dengan pikiran yang nggak nampak dengan mata, bahkan di mikrofon, alat apapun secanggih pun tidak bisa dilihat dengan itu. Tapi kalau saraf bisa dilihat, dimensinya berbeda. Di atas itu ada satu hal yang menyatukan, yang mengkompromikan, mensinkronkan antara saraf psikologi itu dengan psikologi saraf dengan pemikiran, psikologi pikiran. Apa itu? Yang dikatakan sebagai elektropsikologi. Elektropsikologi dan Bapak Ibu yang menseimbangkan antara saraf-saraf kita dengan pikiran kita, itu yang dikatakan elektropsikologi yang bersumber dari iman kita kepada Allah. Nah, jadi iman, tatkala orang itu punya iman kepada Allah, dia punya amal soleh, maka dia sebenarnya telah mengatur, menjadikan, menseimbangkan, menyamakan,
menyatukan dua kekuatan dimensi yang berbeda. Untuk apa? Untuk mengerjakan segala macam kebaikan-kebaikan. Baik, kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, kita kan butuh nutrisi untuk kita konsumsi supaya organ tubuh saraf ini kuat. Dah, kita makan daging, makan sayur, minum buah-buahan kita konsumsi sudah. Tapi Bapak Ibu, daging yang saya makan tadi itu daging hasil saya membeli atau dagingnya dari daging hasil mencuri? Ini bisa bedakan nggak Pak? Bapak Ibu, saraf tubuh kita itu, saraf psikologi saraf itu bisa nggak bedakan air yang kita minum itu air colongan, mohon maaf, dengan air yang memang kita ambil dari sumur kita, yang kita makan dari buah-buahan yang memang kita tanam, kita beli, dengan buah-buahan yang diambil dengan cara mencuri, uangnya dari korupsi, itu bisa bedakan nggak di sini? Itulah Pak. Banyak elektropsikologi kita akan menseimbangkan itu. Baik, ngeten. Kalau ada orang sakit itu sebabnya apa? Ada enggak apa pemikiran seperti apa? Pemikiran seperti apa yang muncul dari psikologi pemikiran itu yang dapat merusak saraf itu ada. Ada orang yang sarafnya tahu-tahu nggak berfungsi, ada orang yang sarafnya itu kendor, ada orang sarafnya itu tersumbat, ada orang yang sarafnya kejepit, ada orang yang sarafnya itu mati. Ada nggak suatu hal yang dari pemikiran yang menjadikan saraf kita seperti itu? Jelas ada. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, dari psikologi pemikiran kita itu sering sekali merusak sel-sel, merusak psikologi saraf kita. Apa ya? Sing dadekno wong kok iso sarafe pedhot ki apa? Pernah gak kita berpikir Bapak Ibu masalah itu? Maka untuk menguatkan saraf kita itu, saraf ini semuanya agar itu kokoh, agar kita itu sarafnya kuat, agar berfungsi secara normal, agar sakjane Pak. Kira-kira ketika orang itu umurnya 400 tahun jantungnya rusak mboten Bu? Ada orang usia 400 tahun jantungnya rusak enggak? Pripun Pak? Apa jantung itu usianya 100 tahun, kalau 100 tahun nanti orang pasti mati? Apa orang ketika masih muda, masih kecil caranya kuat, ketika lama makin rusak? Apa begitu? Saya ulang kembali Bapak, seumpama ada orang hidup umurnya 400 tahun jantungnya rusak mboten Pak? Gak rusak Pak sebenarnya Pak. Saya punya saudara, mohon maaf, keluarga kami usianya 454 tahun, meninggal tahun 2007. Orangnya sehat di Pandeglang, meninggal 2007. Saya dulu waktu SMA, waktu saya masih SD, saya pernah diajak orang tua saya ke sana. Jadi kalau kita lihat wajahnya orang udah kabur karena ini semuanya ini dari yang nggak ada bulunya cuma dahi tempat sujud sama matanya. Ini semuanya bulunya panjang hitam sampai di tangannya bulunya panjang. Itu kalau masuk ke pasar Legi itu sak pasar bubar. Orangnya sehat. Loh ini orang umurnya apa? Ada orang yang usianya 150 tahun tapi kok jantungnya sehat, ginjalnya sehat. Ada orang yang masih muda kok jantungnya rusak, ginjalnya rusak. Kira-kira perusahaannya apa? Lagi-lagi adalah psikologi pemikiran yang sering merusak organ tubuh kita Bapak Ibu. Bagaimana orang jantungnya nggak rusak tiap hari dia marah? Bagaimana orang akan kuat jiwanya kalau dia punya rasa iri, dengkinya luar biasa, dia seorang yang pendendam, yang diucapkan kata-kata yang kotor, dia suka mencaci maki. Kalau penyakitnya menumpuk itu apa gara-gara makanannya itu? Oh ini Pak, kalau mungkin kajian medio ini orang ini gara-gara suka makan garam. Memang garam meracuni. Ini gara-gara suka makan daging. Memang daging merusak tubuh kita.
Kalau kita kembalikan pada permasalahan, kita bicara psikologi alam semesta itu, Bapak Ibu. Maka kalau kita punya persepsi sesuatu, kita mempersepsikan itu, maka ini kan direkam sama Allah. Maka yang kau persepsikan akan Allah berikan seperti yang Anda persepsikan itu. Makanya orang itu dalam orang-orang konteks orang beriman itu tidak boleh berburuk sangka lebih-lebih kepada Allah. Kenapa? Terekam, Bapak Ibu. Oke lah, jenengan dolim sama istri, silakan aja. Ada orang yang suka berbuat curang. Dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya masa banyak, dia punya uang. Dia orang yang tidak dapat tersentuh hukum, dia telah berbuat curang. Dia aman di dunia. Tapi aman nggak dengan sistem kita yang 5 tadi, aman nggak? Tidak. Maka sejahat apapun manusia dengan kekuatan yang ia miliki, dia tidak akan pernah mampu melawan suatu kekuatan yang Allah berikan di alam semesta. Alam ini tidak akan mungkin bisa lawan sama dia. Gak mungkin Bapak Ibu dilawan. Makanya ketika orang itu berbuat jahat, mungkin orangnya korupsi, mungkin dia mencuri, dia menipu, oke silakan kerjakan sedapat mungkin. Mumpung Anda masih punya kekuatan, silakan kerjakan. Tapi ingat, jiwa Anda merekam, jiwa Anda akan membalas. Orang lain telah merekam Anda, doa orang lain akan efek kepada Anda, alam akan merekam, mengembalikan. Bahkan Allah akan mengembalikan perbuatan kamu di dunia. Allah pasti kembalikan sebelum di akhirat, pasti nanti. Maka banyak orang yang korupsi, mengambil harta yang tidak benar. Tapi apa efeknya? Istrinya berani, anaknya liar, orang sekitarnya benci sama dia, binatang liar piara gak suka sama dia. Karena apa? Efek dari perbuatan yang telah ia lakukan. Dahsyat Ibu alam ini. Hati-hati betul. Ya. Lah, yang merusak itu ini cara umum ya. Makanya kalau kita bicara dalam psikologi alam semesta itu, alam ini kan punya undang-undang, punya hukum yang dikatakan sunnatul kauniyah. Ini kitab ini telah menjelaskan tentang apa itu yang dikatakan psikologi alam semesta. Ada berapa jilid? Saya kaji bertahun-tahun. Tahu dengan kitab-kitab yang lain. Untuk mengambil suatu hikmah dari ya Allah, betapa sangat besar kuasa Allah sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa besar sayangnya Allah kepada kita, luar biasa. Maka dari mana ini semuanya? Dari Al-Quran. Jadi sumber psikologi itu adalah baik itu ilmu ontologi atau antropologi. Kalau dalam coba ya, orang-orang Islam kan dulu kan peneliti. Ahli antropologi itu banyak, seperti Ibnu Khaldun. Dia telah menulis kitab Tarikh Ibnu Khaldun, ada 9 jilid. Ada yang jilid pertama namanya Muqaddimah. Lah Muqaddimahnya aja ada dikatakan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu merupakan ilmu antropologi yang luar biasa, karya seorang muslim. Ada Ibnu Battuta yang pernah jalan dari Maroko, dia orang Maroko Pak, sampai ke Indonesia, kemana-mana dia tulis yang dikatakan buku namanya Rihlah Ibnu Battuta. Rihlah perjalanan panjang Ibnu Battuta yang dia telah mengkaji berbagai macam karakter manusia di berbagai penjuru dunia yang ia lewati. Dia nulis buku tentang antropologi. Dari buku itu kan kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata apa? Manusia itu dengan karakter yang masing-masing, dengan alam yang masing-masing berbeda-beda itu akan membutuhkan karakter yang berbeda-beda. Maka karakter manusia atau jiwa manusia atau psikologi manusia itu akan terpengaruh dengan di mana dia hidup. Kita lihat orang Blitar sama orang Malang berbeda Pak karakternya Pak. Orang Jawa dengan orang Makassar karakternya berbeda karena Pak alamnya berbeda. Yang dapat menjadikan kita punya karakter yang baik itu psikologi kita kuat, psikologi kita pemikiran,
psikologi saraf kita kuat, cara antropologi kita bisa memahami karakter masyarakat, karena orang itu memahami ilmu antropologi itu akhirnya dia pintar bergaul dengan masyarakat, dia bisa memberikan surplus dengan masyarakat sekitarnya. Itu kan luar biasa. Apa dasarnya? Al-Quran. Maka Bapak Ibu, tatkala kita, karena apa? Al-Quran itu adalah suatu kitab yang ditujukan untuk siapa? Untuk jiwa manusia. Al-Quran itu Allah turunkan untuk jiwa manusia. Bahasanya kuat dengan bahasa jiwa. Tujuan objeknya adalah jiwa kita, psikologi kita. Tujuan objek Al-Quran ada jiwa kita. Maka kalau orang sedang baca Al-Quran, sedang mengkaji Al-Quran, sebenarnya dia telah membaca dirinya sendiri, Bapak. Mau nggak kita baca diri kita dengan Al-Quran? Sayang sekali Al-Quran kita campakkan, jarang kita baca, kita abaikan, padahal kita tidak mau membaca jiwa kita sendiri. Tatkala kita membaca Al-Quran, kita telah membaca pikiran kita telah membaca jiwa kita, dan kita telah menutrisi jiwa kita sendiri. Ada kajian ilmiah, Bapak Ibu. Limpa itu bisa kuat, ada olahraganya. Limpa itu ada olahraganya, ginjal itu juga ada olahraga, jantung kita ada olahraganya ada. Karena apa? Dalam ginjal, dalam pankreas, dalam jantung, paru, limpa itu kan terkait dengan psikologi pemikiran. Jangan dikira limpa itu limpa sendiri, bukan. Limpa tadi kan masuk pada psikologi saraf, ada psikologi pikiran. Maka limpa kita olahraganya apa? Olahraga limpa itu dengan membaca. Tatkala orang suka membaca, dia telah mengolahragakan, telah menguatkan limpanya dia. Bapak perhatikan, Bapak Ibu, orang tua kita yang suka membaca dulu, orang sehat kan, Pak? Iya, dan kita melupakan itu. Olahraganya ginjal itu ketika kita baca, kita keluarkan suara kita baca, bahkan kita amal ighlaq abwabut taubah inda tulu'i syamsi min magharibiha. Maka kita baca begitu. Kita baca gitu. Suara kita dengar, suara keluar kita dengar suara itu. Dia telah berusaha menguatkan ginjalnya. Dan ternyata yang paling bagus apa? Menguat ginjal. Baca Al-Qur'an. Kalau ginjal mau kuat apa? Sering baca Al-Qur'an. Itu apa? Olahraganya limpa. Ini kajian ilmiah dalam ilmu psikologi. Makanya ibadah Allah berikan kepada kita semuanya, menguatkan organ kita semuanya. Saraf psikologinya kuat, saraf psikologinya kuat, psikologi pemikirannya juga kuat begitu. Jadi yang bisa menseimbangkan tadi kan ada elektropsikologi. Sumbernya apa? Iman. Sumbernya apa? Al-Qur'anul Karim. Hebat. Ya. Ternyata kekuatan itu telah kita campakkan, Bapak Ibu. Kita telah meninggalkan Al-Quran, kita tidak suka baca buku. Sekarang jarang kok. Saya tuh bertamu ke rumah teman-teman, ke rumah jamaah. Itu jarang seorang yang kami datangi yang di rumahnya punya perpustakaan buku-buku, jarang. Kita punya langganan majalah bagus karena apa? Ada baca, ada ilmu dapat kita. Tapi ada lagi yang lebih kuat apa yang dikatakan kalau dalam bahasa kita itu al-mulazamah. Baik. Seorang bisa saja mentransfer ilmu ya. Mungkin saya baca buku. Udah saya paham. Ini buku ini karya Syekh atau dokter siapa, saya baca. Ilmunya bisa kita ambil. Tapi ada satu hal yang bisa diambil ada. Apa itu? Transformasi energi itu diperlukan orang itu ketemu langsung. Jadi kalau kamu ingin agar ilmu kamu lebih banyak, ilmu itu lebih luas, juga bermanfaat, juga punya menancap kuat apa? Ketemu langsung dengan gurunya. Karena apa? Ada satu hal yang tidak bisa dilihat di dalam itu, di YouTube nggak bisa. Gak apa-apa deh, aku nggak usah ikut kajian. Aku tak dengarkan dari rumah. Iya bisa, kita paham. Kita mendengar dari rumah, suaranya kita cerna, kita masukkan ke pikiran, itu bisa. Tapi ada satu hal
yang tidak mungkin kita terima. Karena apa? Tatkala orang bertemu langsung macam ini, ada transformasi energi, maka pemahaman saya itu akan masuk ke jenengan. Orang yang ahli ekonomi bicara, maka orang sekitarnya itu juga menjadi orang yang pintar masalah ekonomi. Ketika ada seorang ahli dalam masalah psikologi, maka ilmunya transformasi itu ada ketika bertemu langsung. Maka itulah pentingnya datang langsung dalam kajian Islam macam itu. Ada energi yang tidak mungkin diambil ketika kita cuma melihat saja, tidak bisa. Ketemu langsung ada transformasi. Kita sering kan mendengarkan ada orang yang dulu nggak nampak pinter, nggak cerdas, biasa saja, tapi karena dia ikut sama ustadznya, sama kiainya, ikut kemana-mana, yang jadi ustadz siapa? Dia. Kenapa? Ada transformasi energi cara langsung. Ini nggak dapat dideteksi dengan mata kita, tidak bisa. Gak, tapi apa? Ada langsung transformasi energi. Positif dia ikut, negatif dia ikut. Gitu Pak. Kalau ada orang-orang yang pintar, kita sering kumpul sama dia, kita ikut pintar. Cuma kita perlu menyaring psikologi iman kita saring. Ya Allah, aku ingin pintar sama dia, aku cuma ingin pintar masalah ekonomi, yang lainnya aku nggak suka, aku nggak ingin ikut. Misalkan begitu, itu namanya orang telah menutup. Dia telah membuat sebuah cover atau dinding untuk tidak masuk energi yang lain. Kalau tidak kita jaga semacam itu, yang buruk juga ikut Pak. Jadi pintar bisnis, ya pintar dah, bisa masuk ke kita. Tapi sifat yang lain, lesuan, guamang pegel juga ikut, bisa ikut. Filter dulu. Apa itu Pak kita? Makanya saat kita bicara masalah Quran, kita bicara masalah iman, kita bicara masalah amal soleh, sebenarnya kita telah menutrisi, memasukkan dalam jiwa kita itu kekuatan yang dapat menseimbangkan antara psikologi saraf dengan psikologi pikiran, namanya elektropsikologi tadi itu dapat dengan apa itu? Al-Quran Pak, dengan amal soleh, dengan ibadah. Makanya orang ketika ibadahnya bagus, dia dikasih makanan yang haram pasti terasa dia. Dan akalnya tidak mau menerima. Orang ketika punya iman, dikasih makan yang sudah jelas ini harta yang haram, ini ada harta bisa diambil dengan cara yang tidak benar, dia punya kemampuan mengambil, itu dia menolak. Karena apa? Ada iman di situ. Tidak untuk apa? Harta banyak kalau haram nanti bikin ruwet di keluarga. Ditolak sama dia. Dan setan, Bapak Ibu, punya pengaruh yang sangat kuat, punya kemauan sangat kuat untuk merusak psikologi manusia. Karena ketika psikologi kita ini rusak, ya, alam ini akan rusak. Jangan dikira alam ini tidak akan jangan dikira alam ini begini kalau pikiran manusia itu. Kalau manusia hidup di suatu masyarakat, kalau psikologinya dia itu rusak, imannya dia rusak, alam pun akan rusak. Allah buktikan dalam Al-Quran Karim ketika Allah menjarakan negeri Sabah. Sabah itu dulu negeri yang sangat makmur, negeri yang buah-buahan itu datang sendiri Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Quran Karim, negeri Sabah dulu itu Pak, kalau ada orang ingin buah cuma lewat aja. Karena apa? Buah-buahan itu enak, itu kalau kita taruh gini aja, kita bawa keranjang jatuh sendiri, nggak usah kita memanjat, nggak usah. Begitu makmurnya Allah berikan negeri yang Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Allah gambarkan negeri Sabah, negerinya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang baik, makanya negerinya baik pula. Enggak pernah terjadi banjir, tidak ada gunung meletus, tidak ada gempa bumi, tidak ada tanah longsor. Karena apa? Masyarakatnya baik itu. Itu yang terakhir ya, raja terakhir Sabah itu adalah Ratu Balkis. Itu raja yang terakhir. Setelah itu terjadi kerusakan. Orang yang banyak menyekutukan Allah, orangnya banyak orang yang ingkar, tipu menipu mau dimulai, nyilep timbangan dimulai, riba dikembangkan. Akhirnya apa? Allah jadikan ada di Sabah itu, Bapak Ibu, di Yaman itu ada 6 bendungan besar. Jadi negeri Sabah itu punya 6 bendungan, ada sungai besar 6 itu dibendung.
yang airnya tuh mengairi sawah, mengairi perkebunan sampai beratus-ratus tahun. Tapi tatkala umatnya ingkar kepada Allah, Allah mengutus Allah mengutus binatang yang lemah. Apa itu, Pak? Cuyu. Tahu cuyu ya? Allah kirim cuyu, makhluk yang lemah itu yang akhirnya apa? Menggerogoti bendungan. Dia bikin rumah di bendungan, bikin rumah lubang-lubang. Akhirnya apa? 6 bendungan terbesar di kota negeri Sabak yang dulu menjadikan rakyatnya makmur, jebol, hancur karena apa? Allah kirimkan pasukannya makhluk yang sangat lemah. Kenapa bendungan jebol? Karena perilaku manusia. Paham Ibu? Jadi kita bicara itu kalau kita mau bicara masalah psikologi iman, psikologi jiwa, psikologi alam semesta, itu menjadi orang yang hati-hati kita. Silakan aja. Jadi kan jual beli, nipu orang, nggak ada orang yang tahu barang ini barang KW. Jangan katakan barangnya bagus, penjualnya senang, kita juga senang, tapi kita tahu ini barang KW, kita jual dengan barang asli. Ada efek enggak? Ada. Efeknya besar. Maka dalam masalah itu, ini saya berikan gambaran sekilas saja tentang alam semesta itu. Maka tatkala Allah berikan ini, nah saya bicarakan setan dulu. Ya, saya kembalikan pada permasalahan yang tadi kita bahas. Setan itu punya suatu kemauan yang kuat untuk merusak psikologi manusia. Dirusak. Tapi setan berusaha untuk merusak manusia dengan apa? Lewat was-was. Ini jelaskan, saya baca sekian. La ya'du syaitan fil hayatil insan annahu makhluqun bi istita'atihi an yuwaswisa fi sudul insan bisyarr wa yuzayyinahu irtikabul khati'ah. Setan itu punya pengaruh yang punya kemauan yang kuat dalam hidup manusia itu. Dia itu makhluk, ya, makhluk. Dan Allah berikan dia kemampuan untuk apa? An yuwaswisa fi sadril insan. Untuk berikan was-was dalam jiwa manusia, bisa dengan keburukan-keburukan dan menghiasi perbuatan-perbuatan yang jelek jadi baik. Perbuatan salah biasa. Perbuatan yang salah itu dikatakan oleh setan biasa dengan perbuatan yang baik. Sesuatu yang haram setan menghiasi dengan sesuatu yang halal, begitu. Namanya tazyin. Dan sebenarnya tatkala setan masuk ke jiwa seorang, mempengaruhi pikiran dia, menghadapi dia, itu sebenarnya yang salah, yang tanggung jawab itu setannya apa orangnya, Pak? Pak, Ibu, kalau setan telah merasuki jiwa kita sampai ada orang ketika setan masuk dia berbuat jelek, berbuat kotor, dia suka dengan perkara yang haram, itu sadari yang salah itu setannya apa jiwa kita? Tapi setan sering disalahkan. Ono wong nyolong setan disalahno. Ada orang berzina setan yang disalahkan. Ada orang mencuri, setan yang disalahkan. Memang Allah jadikan setan itu lemah. Karena Allah biarna setan laisa lahu sultanun alal iradatil insan illa man sallama qiyadatuhu nafsu lahu. Setan itu gak punya kemampuan apa-apa sebenarnya, gak kuat sama sekali, cuma apa? Maka setan itu hanya bisa mengambil, membelokkan orang kepada orang yang sallama qiyadatahu, orang yang telah menyerahkan apa ya? Qiyadah itu kepemimpinan, nyetir di nafsihi. Kenapa? Ya karena kita telah apa? Akal kita serahkan ke dia gitu. Kan setan kan lemah, nggak bisa mengaruhi, tidak bisa mengalahkan kita. Tapi apa? Karena setan itu apa? Kita yang telah menyerahkan akal kita, pikiran kita kepada setan. Jadilah dia mengendalikan kita.
Kalau ada orang telah menyerahkan kekuatannya kepada setan sampai dia telah berbuat salah, berbuat dosa, merusak alam jadi rusak semuanya, yang salah orangnya apa setannya? Setannya. Setannya gimana? Orangnya yang salah, Pak. Ini kalau kita baca ayat dalam surat Ibrahim, ini Allah firmankan, wa qala syaitanu lamma qudil amru. Berkata setan berkata ketika apa? Qudil amru, urusannya nanti siapa Allah putuskan dari kiamat. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Setan mengatakan, "Hei manusia, bukankah Allah telah memberikan janji padamu, janji yang benar?" Janji Allah itu kan benar, Allah tidak pernah salah. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berikan janji kepada kamu, tapi kan aku juga menyalahi janji. Kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan cela aku, kamu cela diri kamu. Apa ada kalimat fala talumuni, kamu jangan mencela aku hai manusia. Walumu anfusakum, kamu cela jiwa kamu yang kamu cela. Celah jiwa kamu sendiri. Aku enggak punya apa-apa, kekuatan apa-apa. Inni kafartu ma asyraktumuni min qablu. Aku telah berlepas diri, aku telah kufur, mengingkari perbuatan yang dulu kamu telah menyembah aku, ikut aku sampai kamu menyekutukan Allah, kamu menyembah saya, aku berlepas diri. Innallaha lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim Allah berikan azab yang sangat pedih. Allah katakan siapa? Orang yang telah menyerahkan jiwanya, akalnya, pikirannya dikuasai setan dikatakan orang yang zalim, kata Allah. Innallaha lahum adzabun alim. Ayo sing zalim sapa? Jiwa kita, Pak. Kendalikan jiwa kita itu. Kalau ada orang sakit sesak napas, gak mari-mari sesak napas, terus kempis-kempis, itu kira-kira yang salah makanannya atau jiwanya? Bagaimana, Bu? Kalau ada orang sakit punya hipertensi, ngapain lagi Pak Riyadi? Kami tidak yang lain, karena ada beliau ada ahlinya. Kalau ada orang hipertensi, darahnya tinggi, itu kira-kira yang salah daging kambing apa jiwanya? Jiwanya, Pak. Kenapa enggak? Kamu sudah marah, kamu tidak memaafkan orang, kamu suka dendam, ucapan dikit kau masukkan, kau keluarkan dengan kata-kata yang kotor, kamu mudah tersinggung, kau tidak memaafkan orang, hipertensi naik dirinya, darahnya tinggi, diobati. Ada dokter yang kurang beneh, mengapunten nggih. Ngapunten. Enak loh, dokter gak beneh ada, kurang gak beneh. Mengatakan apa? Pak, uripmu teko obat, tanpa obat zaman gak mungkin waras. Itu kan kurang benar. Dikaji dulu. Kenapa tuh Pak? Kok sakit? Kok darah sama tinggi loh? Kenapa? Anu Pak, lah zaman nesuan terus. Jiwa. Saya dulu sekolah SD. Di SD dulu ada kata-kata kayak jargon. Apa di SD dulu dikatakan mens sana in corpore sano, pada tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Niku salah, kualik niku. Pada jiwa yang sehat pasti tubuhnya sehat. Gitu loh. Bagaimana kita mengingatkan jiwa? Maka dalam Islam Al-Quran itu ibadah Allah berikan kepada kamu itu, syariat Allah kepada kamu itu menguatkan jiwa kamu. Allah jelaskan. Fa inna man nadhara ala syariatillah, seorang yang telah memperhatikan pada syariat Allah SWT itu dia pasti tahu anna syariah, syariat itu, hukum Allah itu wudi'at lima solihal ibad. Allah berikan pada kita itu untuk kemaslahatan kamu. Wadah udhoror anu juga menolak kemudaratan fi dunyahum wa ukhram, dunianya dan akhirat dia. Maka Allah berikan syariat itu mulai dari kita sholat, puasa, silaturahmi,
baca bismillah terus makan dengan minum dengan tangan kanan syariat Allah berikan itu, atau 5 solih libat untuk kemaslahatan kamu, untuk menolak kemudaratan kepada kamu, menghilangkan perkara yang merusak dunia kamu dan akhirat kamu. Minum nih loh Pak, coba nih, orang yang minum dengan duduk, kalau minum dengan berdiri, kira-kira api yang mana? Duduk. Allah kan perintahkan kalau diminumkan tangan kanan, kan kecil kan masalah ini. Minum tangan kanan sambil duduk. Ada orang sudah minum tangan kiri, diri lagi. Wah, kok sampai mari. Ada efek enggak? Ada. Ini cuma minum. Kita masuk kamar mandi, ya kita kamar mandi kan doa dulu apa-apa. Gimana Pak? Doanya masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut gitu ya. Atau Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar ya. Doa kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa kamar mandi, doa dulu. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari gangguan setan lanang dan setan wadon. Cuma doa. Ketika kita baca doa, setan yang di kamar nggak bisa melihat aurat kita, makanya kita sehat. Coba Bapak lihat di kajian-kajian ilmiah, orang yang suka masuk kamar mandi nggak doa, efeknya apa? Panjang di keluarganya, di rumah tangganya, jadi percekcokan, perceraian. Karena apa? Suka masuk kamar mandi tanpa doa. Ada setan yang suka, kalau anak kecil nggak kita didik anak kita semacam itu, anak kita punya anak, kamar mandi ada jin yang setan yang suka sama anak kita Pak, dikawal, dimaluin akan dia ikutin. Maka ketika sudah besar, setan akan menghalangi dia menikah. Maka banyak orang mau nikah gagal-gagal karena ada setan yang suka. Kenapa? Permasalahan dari awal ada setan yang suka sama dia ketika dia tidak baca doa. Itu ada. Itu cuma doa sekecil aja. Dan ibadah ya dalam Islam itu, yang ibadah itu kan dalam kita, ibadah itu kan Allah kaitkan dengan alam semesta Pak. Ya, apa sih rahasianya itu? Karena ada hubungan antara psikologi kita dengan psikologi alam semesta. Makanya ada sholat subuh. Kenapa sih sholat kok nggak dibagi 5 waktu aja? Jadi setiap 5 jam sekali sholat. Sekarang subuhnya jam 4, nanti zuhurnya jam 9, nanti asarnya itu jam pindah nih. Jam 2 pindah songo tambah 5 pindah nih. Jam 2 ya. Nanti kenapa kok nggak dibagi begitu? Karena apa? Sholat itu Allah katakan dengan apa? Pergeseran gelombang magnetik dunia. Maka saat kala subuh itu, ketika matahari sudah mulai terbit itu, ada fajar sudah terbit itu, maka ada di sana ada pergeseran magnetik dunia itu, elektronnya berubah. Maka cara yang tepat agar untuk mengkorelasikan itu, menseimbangkan antara kamu dengan kekuatan alam dengan apa? Sholat subuh tepat waktu. Untuk apa? Menseimbangkan kekuatan itu. Nanti ketika zuhur itu sudah mulai zuhur itu, gelombang magnet juga bergeser dengan mataharinya itu bergeser Pak. Maka ketika ada pergeseran itu, cara yang tepat untuk menyeimbangkan kekuatan itu alam dengan jiwa kita itu sholat zuhur tepat waktu. Begitu caranya. Asar juga begitu. Nggak ada Pak ceritanya uang subuh jam 10 awak sehat, nggak ada. Nggak ada ceritanya Pak, orang subuhnya kok ditunda jam 6, jam 7, orang sehat, tidak mungkin. Dia telah mengumpulkan kekuatan alam yang telah itu dikumpulkan sama dia, maka efeknya panjang. Tahun 2010 dulu ya, waktu kami memberikan kajian di Jakarta, ada seorang dosen, saya kenal baik sampai sekarang, dia baru meninggal. Dia bilang gini sama saya, Ustaz, kenapa ya saya tuh kok sore sakit, tanya apa ya, sehat sakit, sakitnya nggak parah sih, cuma badan tuh nggak nyaman, nggak penak gitu loh. Saya bilang, Prof, mungkin jenengan capek aja, Anda capek aja mungkin. Kalau capek saya enggak,
kerja itu nggak capek. Saya hanya menggunakan pikiran saja, memberikan bimbingan kepada para mahasiswa yang menulis disertasi, memberikan arahan. Saya menguji mahasiswa doktoral itu, saya cuma seminar sana sini mengajar, saya nggak capek. Kalau dibikin capek, capek orang-orang di luar sana. Saya langsung nebak. Ya, qadarullah, saya nggak tahu dari mana kata-kata itu. Saya katakan pada beliau, Prof, selama ini umur jenengan berapa? Saya usia saya jenengan 67 tahun. 65 tahun. 62 atau berapa ya? Ya, sudah 60-an. Saya katakan, selama ini jenengan tidak ikut sholat gerhana berapa kali? Saya katakan apa? Tidak ikut sholat gerhana berapa kali jenengan? Dia kaget sama dia. Udah tahu hubungannya dengan sholat gerhana? Ada dong. Ketika ada gerhana matahari, gerhana bulan itu pergeseran gelombang magnetik dunia yang paling kuat adalah gerhana. Baik bulan maupun gerhana matahari. Kekuatan alam ini Bapak Ibu tidak mungkin kita lawan, tidak mungkin orang yang, makanya kekuatan itu sangat dahsyat. Kalau kamu tidak mengikuti pergeseran itu, kamu akan sakit, kamu akan gak kuat melawan kekuatan alam. Makanya Allah syariatkan apa? Tatkala ada gerhana matahari kena bulan, kamu harus sholat gerhana, kan betul? Maka kita orang mengerjakan sholat gerhana itu, dia sedang memposisikan dirinya pada posisi untuk menseimbangkan alam dengan jiwa kita. Dia terkejut, saya jawab, ya Allah, kata dia, saya ini ikut gerhana itu cuma dapat dihitung jari saya. Saya usia berapa tahun? Kita potong 15 tahun. 15 tahun itu belum balik. Totalnya 47 tahun waktu itu, Pak. Jadi selama 47 tahun setelah saya balik itu, saya ikut sholat gerhana cuma berapa kali? Bagaimana akan sehat? Jadi kan, nggak mungkin, Pak. Cobalah Ibu Bapak, kita koreksi kembali. Apa sih permasalahan jiwa kita itu? Baik dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, dalam masalah keluarga, dalam masalah yang lain, coba kita kontrol kembali. Adakah sholat kita yang bermasalah? Itu. Maka sholat Allah jadikan apa? Untuk menguatkan jiwa kita, untuk menseimbangkan. Sholat tepat waktunya, itu yang harus begitu. Sholat gerhana itu menyembuhkan banyak penyakit. Di Malang sudah banyak Pak orang konsultasi bicara, saya bicarakan di kajian umum, kajian kami. Maka ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh Pak. Akhirnya apa? Hadir setiap sholat gerhana, dia hadir dari awal sampai akhir dan tidak pernah keluar sebelum berzikir kepada Allah lama. Allah sembuhkan Pak penyakit yang bertahun-tahun. Dengan apa? Dengan sebab sholat gerhana Allah sembuhkan banyak penyakit. Karena penyakit tertumpuk bertahun-tahun kita gak pernah ikut sholat gerhana. Makanya di alam kan begitu dahsyat alam. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, dalam hidup kita itu yang perlu kita utamakan, kita prioritaskan itu kira-kira amal jiwa, amal batin, apa amal zahir? Pripun? Amal batin dulu. Jadi utamakan apa? Ya semua kita utamakan, cuma ada yang dikatakan aula, ada yang dikatakan apa ya? Prioritas. Skala prioritas itu lebih orang beriman, khususnya harus dia lebih mengutamakan, mengedepankan amalan batin dulu. Kenapa permasalahannya? Karena amal zahir pun itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya amal batin. Apa itu? Niat yang ikhlas. Kalau yang ikut kajian kami tiap Rabu sudah kami jelaskan, Ibu Bapak, ikhlas itu sesuatu hal yang suatu teori, suatu konsep yang harus kita paksakan ikhlas, atau ikhlas itu merupakan hasil dari amal dan iman kita. Yang mana kira-kira? Ikhlas itu harus kita paksakan, atau ikhlas itu suatu hal yang merupakan hasil atau buah dari amal dan iman kita.
Yang kedua, ada orang ikhlasnya dipaksa, Pak. Contoh begini, ada orang sakit sudah, itu yang ikhlas sabarnya dipaksa, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Setelah itu udah barangnya, tanahnya dijual, rumahnya dijual, dia ngontrak karena penyakit nggak sembuh-sembuh. Sudah begitu suaminya meninggalkan dia, ditanya sama orang, pripun bu, pun sehat bu, pripun malih pak, nyata nggih kudu sabar, nggih kudu ikhlas. Lah napa sembarang mung kula doli pun telas, bojo selunga balik pun ning ngendi. Lah pripun malih? Nggih kudu ikhlas. Itu kan terpaksa. Jangan. Ikhlas itu di depan. Tatkala kapan Allah berikan ujian ke kita itu, baik itu berupa penyakit jiwa kita atau badan kita atau ekonomi, Allah berikan ujian pada ekonomi kita, dari awal ikhlas tidak masalah, kan tuh. Biasa kok Pak, hidup kan begitu aja. Sekarang saya punya keuntungan, besok rugi. Sekarang Allah berikan rezeki yang enggak kita duga, besok nanti kehilangan, kan biasa aja. Itu kan bagian daripada fenomena kehidupan, kan berputar, urip kan begitu aja. Kadang sehat, kadang sakit, kadang untung, kadang rugi, kadang guyu, kadang nangis, kadang istri itu buana, kadang istri itu meruang utok, itu kan biasa. Kalau kita punya pandangan ikhlas semacam itu, biasa, tidak masalah. Kan tenang jiwa kita. Satu, ikhlas itu merupakan hasil. Saya pernah cerita pada kajian Rabu, saya ada kenal seorang orang luar Jawa. Orangnya sugih, dia punya kapal itu, kapal pesiar, kapal laut itu, transportasi laut. Itu berapa puluh, 30 lebih. Orang Muhammadiyah dari Padang, sugih orangnya, baiknya luar biasa. Suatu ketika, dia kan kepala asosiasi transportasi laut, dia ketuanya dia. Dia dengar ada orang mau mengkudeta dia. Pak, jenengan mau dikudeta, ketuanya. Siapa? Anak buah Anda, namanya ini. Nggak usah dikudeta, suruh datang sini, tak berikan. Coba Pak. Akhirnya diundang duluan. Diundang, apa betul kamu ingin duduki posisiku yang di sini? Katanya ada informasi mau kudeta, nggak usah kudeta, saya berikan sekarang juga. Kumpulkan orang-orang, para anggota rapat, saya berikan nih tanda tangan, saya serahkan pada kamu, silakan kau mimpin. Diberikan Pak jabatan itu sama dia. Gedung berapa lantai itu diberikan aja sudah. Orang-orang protes, Pak, itu kan gedung Anda, yang bangun kan uang pribadi sampean. Iya, tapi kan gedungnya asosiasi ini kan gedung sampean, gedung Anda. Iya. Memang kenapa? Kenapa diberikan? Ada masalah. Aku masih punya gedung yang lain kok. Allah pasti akan ganti nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Toh ini kan bukan untuk saya, untuk Anda, kan untuk kita semuanya. Kalau asosiasinya baik, nanti kan yang baik kan semuanya, para pengusaha kapal kan baik semuanya. Begitu Pak, begitu ringannya pikirannya melepaskan gedung, melepaskan jabatan, kok ringan? Kenapa? Ikhlas. Kita tuh kadang kelangan duit, kelangan duit 5 juta, sak kampung dikabari. Ikhlas begitu, ikhlas itu luar biasa. Ringan gitu, ada apa-apa biarin, dipakai orang nggak apa-apa nanti. Kenapa kok bisa ringan? Karena ikhlas merupakan hasil daripada iman, amal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir, dalam psikologi alam semesta itu, yang pertama Pak, yang kita pegang poin-poinnya aja. Saya sampaikan poin-poin. Walaupun bahasnya masih panjang, kita belum bicara masalah lebih detail. Cuma tak jelaskan nanti malah tidak paham. Ngapunten ya. Yang pertama, kalau kita minta pada Allah itu, kita jangan minta ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah. Itu boleh, tidak apa-apa, silakan. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, tidak apa-apa, nggak salah. Tapi alam mencatat nggak begitu. Apa kita minta? Ya Allah,
tambahkan sedekahku agar setiap bulan, tiap tahun sedekahku bertambah. Kebaikan Pak yang nampak itu alam akan merekam. Itu coba dikabulkan. Jadi kalau ingin Allah kabulkan, jangan minta lebihkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, yang barokah. Enggak, mintalah pada Allah agar apa? Sedekahmu yang tambah, sedekah kamu yang banyak. Itu caranya Arab malaikat begitu. Ini loh buku yang tadi di halaman terakhir. Oh iya ya. Makanya banyak orang jaluk suge-suge, enggak suge-suge. Yang salah yang mengabulkan apa yang minta? Saya kan dulu saya sampaikan ya pada jamaah itu, ada orang nanam cabai. Saya tanya kan, pripun Pak nyalek ndonga ketika sampean tanam cabai gimana jenengan doanya? Dia buka-buka pakai lepas panen regone larang. Niku salah, saya katakan begitu. Larang itu meminta pada Allah, ya Allah saya nanam cabai, nanti kalau panen ya Allah harga cabai 100.000, bilang begitu pada Allah. Jangan ya Allah kalau nyuwun mangke rombok larang. Larang iki piro? 10.000 ya misalkan. Sehingga pas ketika panen cabai harga cabai 15.000. Yang salah yang mengabulkan apa yang doa? Yang minta Pak. Jangan begitu terang-terang harus bicara nggak apa-apa. Ya. Jadi di alam itu kalau minta apa? Minta tambahnya sedekah, minta tambahnya umur yang berkah. Ya jadikan umurku lebih bermanfaat. Makanya kemarin kan saya bilang tuh Pak, mungkin jadi tak ulang jadi lucu. Jenengan kuwi lek wis ojo kumpul pensiunan, kan saya pernah bilang toh. Pensiunan ojo kumpul para pensiunan, jangan, dalam tanda kutip. Kenapa? Orang pensiunan itu Pak kalau udah tanya temennya, si A kabare piye? Si A wis stroke. Si B ke asam urat. Sing C ke wis gak iso mlaku, aku meneng omahe ning kursi roda. Sing D ke wis ning papan tempat duduk tok wis gak iso nyapa-nyapa. Kalau yang kita bicarakan Pak, itu artinya kan kita sudah punya planning. Aku sok loroku piye ya gitu kan. Jangan yang positif gitu loh. Silakan pensiunan kumpul, silakan kumpul, tidak masalah. Reuni boleh, cuma yang biar proyek kebaikan. Yuk kita punya gaji umur kita bahagia ya, kita bantu orang ya. Kapan kita rekreasi ke sana sambil melihat ada orang yang kurang mampu, kita bantu, kita bedah rumah, kita belikan apa kayak kita bawa telur ayam kayak kita bawa apa, kita bantu orang begitu Pak. Masa tua masa yang paling bahagia. Kalau masa tua kita kumpul dengan orang-orang yang berpenyakit, dengan coba stroke dhisik. Si A stroke, si B kan diabetes nemen, si C itu sudah di kursi roda, si D itu pas saya ke rumahnya sudah nimpat duduk gak bisa nyapo-nyapo, si K wis mati itu sudah meninggal. Itu dalam pikiran tercatat, filenya masuk. Ojo seneng kumpul karo pensiunan. Kecuali bicara yang positif. Alam ini merekam Pak. Ya lucu orang-orang itu. Ya satu. Yang kedua apa? Jangan bicarakan penyakit jenengan pada orang. Ini psikologi alam semesta. Jangan ceritakan penyakit Anda pada orang yang tidak membutuhkan. Semakin parah nanti penyakitnya. Kalau Pak, kalau asam urat ini pun 6 tahun melaku raiso, dia bingung. Temannya ceritain, ke masjid cerita asam uratnya, ke sana cerita penyakit dia, ke sana cerita jangan ceritakan penyakit. Walaupun ada orang jalannya pincang karena mungkin sakit kakinya, sakit. Kenapa Pak? Alhamdulillah sehat biasa aja kok. Kemarin saya jalannya kenceng, sekarang nggak sakit biasa, besok sehat. Begitu. Kan hidup kan begitu Pak. Asam urat Pak kulo. Mulai dokter bolak-balik obatnya panggah, orang mari-mari ganti dokter ganti obat, orang mari-mari. Lah penyakit zaman-zaman pertahankan kok. Pak kula penyakit jantung ini lah boten ngombe obat. Kayak obat kula berkati entek. Anakku urung mulih, supaya nggak makan obatnya apa. Orang yang punya pikiran begitu Pak, itu alamat penyakit nggak pernah sembuh karena apa?
Dia mempertahankan penyakit ojo ngali yo, tak tukane obat. Penyakit ojo ngali yo, kowe tak tukane obat sesuk anakku teko tuku obat, kok supaya tuku obat. Nah, begitu kan? Psikologi Pak. Jaga ya, jangan cerita penyakit sama orang. Kalau ditanya umur, katakan masih muda. Ya soal pinten Pak, Bapak usianya berapa? Ah masih muda kok. Belum, kita masih sehat, muda. Gitu aja. Kulo pun 90 tahun Pak, kayak boyok meluwor tok. Jangan. Memang kalau tua kita sakit. Gitu kan? Saya kan pernah tanya, gerahan apa loh Pak? Sakit apa Pak? Biasa Pak Ustaz, penyakit wong tua. Memang kalau tua sakit-sakitan, saya bilang langsung, memang kalau tua kita sakit. Tua itu bahagia. Tua itu kita melihat anak cucu kita dengan senang. Tua itu masa-masa paling menyenangkan. Tua itu masa kita ibadah kepada Allah. Tua adalah masa pengabdian. Tua adalah masa dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran. Begitu caranya. Untuk apa? Menjadikan jiwa kita sehat, dinutrisi jiwa kita. Wis tua juga tadi sing waktu, sing asam urat, sing jantung, sing kontrol. Makanya apa? Semakin orang sering kontrol check up, semakin sumpah. Ngapunten, Pak Dokter, ngapunten nggih. Ngapunten, mohon maaf. Semakin sering check up akan semakin gelisah dia. Kecuali orang yang bisa menata jiwanya. Saya pernah kan ada anggota pengajian sini, pas saya lewat di Panjalutuh, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo Pak Ustaz, ikut posyandu lansia. Ya nggak apa, insya Allah nggak apa. Akhirnya kita disuruh masuk Pak. Masuk, saya dicek ya, gula darah saya dilihat kan, gula darah, kolesterol, dikontrol, dicek semuanya. Begitu cek selesai Pak, saya katakan kepada dokternya, Dok, ingat ya, coba lihat nanti kalau gula saya tinggi, kolesterol saya tinggi, darah saya tinggi, semuanya dipastikan alatnya nggak bener. Saya bilang gitu Pak. Di pertama kali saya ikut posyandulan itu saya katakan begitu. Apa kata dokternya? Ya Allah, Pak Ustaz luar biasa memprotek jiwa, memprotek diri. Memang begitu, memang alat itu percaya, alat jatuh tek sudah berubah kok. Kena air juga bisa berubah, digital itu loh Pak. Kok percaya digital? Yang merasakan saya sendiri kan. Saya katakan kalau nanti gula saya tinggi, semuanya tinggi, dipastikan alat itu yang salah, alat itu rusak. Dicek Pak, ternyata normal. Bah itu alatnya bener, saya katakan begitu langsung. Berarti alatnya bener itu. Iya Pak, begitu caranya. Saya ada teman ya, mungkin saudaranya Pak Muhdi mungkin Pak ya, yang pernah ke Tumpang dulu. Itu dia seorang guru dari Malang Tumpang ke Trenggalek ngajar, sepeda motoran. Gara-gara check up, dia tahu trombonnya tinggi semuanya, langsung ke drop, setahun gak nyambut gawe. Jiwa itu kuatkan. Repot gak ada. Kadang mau check up, kadang cek wedi, kadang mau check up malah mumet gak ada. Nggak usah takut. Check up boleh silakan, tapi jiwanya harus kuat. Check up biasa aja kok. Alat juga bisa salah, bisa bener. Ya kita kontrol bagus-bagusnya, kita kontrol. Oh ya darahku tinggi, berarti apa? Emosionalku harus saya kurangi. Pegalanku harus saya kurangi, begitu. Jangan bicara Pak, dulu saya tinggi, obatin apa? Jangan bilang obatin apa, kontrol jiwa dulu. Apa ya ini kok darahku tinggi itu kenapa ya? Yang ketiga, jangan ceritakan musibah pada orang lain Pak. Ning alam ngoten niku. Pak, kula niku akeh ujian, kula diuji, anak kula lara, sitoke boten lulus. Ngoten iki bojo kula sakit, ujian ekonomi kula nandur berambang boten panen kena angin. Nggak damel ikan blumbang niku mati kabeh. Dan niku ujian tahun ini ujian bertubi-tubi. Jangan cerita. Alam merekam apa? Semakin parah ujian akan menjadi karena apa? Tatkala kita bicara masalah aku kena musibah, aku akan menceritakan. Artinya apa? Dia tidak ridho kepada Allah. Satu itu, maka alam akan merespon, jiwa kita merespon, memberikan balasan, orang lain juga membaca semuanya, maka apa yang terjadi? Semakin banyak musibah, semakin banyak gak terselesaikan. Kenapa permasalahannya? Kita suka menceritakan musibah ke orang lain. Ojo cerita.
Diam. Laporlah kepada Allah dalam sujud kita. Terakhir saya baca ya. Iya, boleh. Tulis satu tulisan. Ya, jangan apa? Yang pertama, jangan mintalah dengan semakin nambah sedekahnya. Kedua, jangan ceritakan penyakit kita. Ketiga, jangan ceritakan musibah kita. Yang keempat, jangan ceritakan kebaikan kita, kehebatan kita, kelebihan kita usah ceritakan. Alam ini ada respon yang cukup kuat. Ya, saya kira begitu Ibu yang terhormat Allah SWT. Ini sebagai kajian psikologi jiwa dan alam semesta. Monggo Pak mau tanya, dipersilakan. Materi yang kami kemudian saya apa sebabnya kira-kira bencana yang ditimpakan di daerah lain, misalnya Sumatera Utara, Ya. Sulawesi dan Jakarta Pusat. Apa yang harus dilakukan untuk daerah kita supaya kita aman? Terima kasih. Ya, ada musibah di Sumatera Utara, di daerah lain lah Pak ya. Mungkin musibah yang di luar daerah kita lah, ada di daerah di Lumajang, Gunung Meletus, macam-macam. Bapak Ibu, kira-kira itu terjadinya kerusakan itu kira-kira memang murni bencana alam penyebabnya atau penyebabnya dari manusia? Manusia Pak. Sudahlah, lagi-lagi balik ke jiwa manusia masing-masing. Ternyata baru ketahuan ketika ada banjir yang melanda Sumatera itu, ternyata ada orang-orang yang merusak gundulnya hutan yang luar biasa itu. Allah akhirnya apa? Rusak kan? Tuhan juga begitu. Alam ini bersahabat Pak, dengan manusia, karena kita kan bagian dari alam semesta, satu kesatuan. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Yang pertama, jadikan sebagai pelajaran peristiwa musibah dimanapun, sebagai ibrah, pelajaran bagi orang yang tidak Allah berikan musibah. Pertama itu. Yang kedua, jangan bangga ketika Allah tidak memberikan ujian. Jangan ujian pada kita itu nggak berikan cobaan, nggak ada bencana alam daerah kita. Jangan bangga, jangan merasa sok hebat, jangan. Tidak boleh. Wong kono dosanya akeh yo, begitu. Wong kene enggak wong alim wong apik-apik, jangan begitu, tidak boleh. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih menjaga, menyelamatkan kita dari bencana alam. Yang kedua itu. Yang ketiga, doakan kebaikan buat mereka. Doakan orang-orang yang mati dalam mereka, ya Allah, maafkan orang-orang yang mati dalam mereka. Hapuskan dosa-dosanya. Dan jadikan orang masih hidup, berikan kekuatan dan kembalikan ekonominya, kembalikan kesadarannya. Kita doakan dengan doa dulu. Yang keempat, bantu seorang kita bantu. Supaya apa? Supaya musibah tidak datang ke tempat kita. Jangan mencelah, jangan. Mereka banyak orang-orang baik, banyak. Mungkin karena perbuatan segelintir orang akhirnya jadi hancur, berantakan, boleh jadi. Ya, jangan disalahkan. Karena mereka tugasnya, mereka banyak warga orang-orang yang baik juga banyak. Tapi yang pertama, ambil sebagai ibrah, pelajaran penting buat kita. Kedua, jangan bangga. Wah, aku guru aman. Belum tentu Pak. Seaman apapun kalau Allah berkehendak, Allah bisa aja, Allah hancurkan bisa. Orang kena puting beliung sudah kalang kabut Pak. Allah punya pasukan semuanya pasukan Allah semuanya. Allah bisa mengirimkan pasukannya bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya di sini ini ada kalimat dari kata saya tulis, wasallim amraka lillah wabtasim watma'in wa'malul khaira. Wasallim amraka lillah, maka serahkan urusan kamu kepada Allah. Artinya apa? Urusan kamu itu, ibadah kamu semuanya itu milik Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Tidak. Ikhlas tadi, iya, niat yang benar. Wabtasim, senyumlah kamu, karena apa? Dunia ini tidak ada yang menyedihkan sebenarnya. Orang itu ketika sedih itu dari musibahnya apa? Dirinya Pak. Orang yang tidak bahagia itu karena alamnya atau apa? Atau karena pilihan dia.
Orang hidup enggak bahagia itu pilihan dia. Makanya dijelaskan wasalim amrokalillah wabtasim, senyumlah kamu, watmain, tenangkan jiwa kamu, wa'malul khaira, berbuatlah baik. Fa'in ataka syai'un fawa hatman laka, jika datang kepadamu sesuatu itu ada Allah pastikan itu milik kamu. Wa in lam ya'tika, jika suatu yang kamu harap ternyata juga tidak datang, fata'akkad, maka yakinlah annahu la yunasibuka, itu tidak cocok buat kamu. Enak tak Pak? Kita punya calon menantu, kita punya calon menantu. Kita harap agar menantunya nanti melamar putri kita, ternyata enggak melamar, padahal kita sudah senang sama dia. Apa yang kita katakan? Apa yang kita yakini? Fata'akkad annahu la yunasibuka, yakinlah kamu kalau menantu calon yang mau kamu harapkan gak cocok buat anakmu, buat kamu, gak Allah berikan. Pun. Jadi kan punya anak gadis, punya putu, dilamar ada 3 orang yang melamar Pak. Orang yang pertama orangnya baik, sholatnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik pokoknya. Ngelamar putri jenengan sepeda motor Yamaha 74. CT wis gak ono. Yang satu kita nggak tahu, cuma temannya kuliah, melamar, datang ingin melamar pakai R3. Sing sampeyan terima sing pundi? Kira-kira. Pak, yang kita terima dulu yang mana? Yang kita hormati yang mana? Kira-kira? Yang pakai R3 atau Innova? Hati-hati Ibu. Rezeki itu urusan Allah. Cari yang baik. Maka di terakhir gini, fa'lam anna fawqa sab'a samawati wal ardi rabbun hakimun wala fasik billah. Ingatlah hai manusia semuanya, di atas 7 langit itu fawqa samawat rabbun hakimun, ada Tuhan, ada Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pengasih. Yakinlah kamu kepada Allah. Allah tidak pernah berikan keputusan yang salah, Allah tidak berbuat zalim, Allah tidak pernah punya skenario salah, tidak ada. Semua Allah berikan itu kebaikan buat kamu, Allah berikan itu kesempurnaan buat kamu semuanya, menghilang dosa kamu dan lain-lain. Ya saya kira begitu, semoga dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian